Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Filsafat Ilmu, Imam Mustaqim 43010200031, Febrika Yohanita 43010200057, Dela Ayu Hapsari 43010200046 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Pengertian filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani dari kata philo berarti cinta dan sophia yang berarti kebenaran. Filsafat boleh dimaknai dengan ingin mengerti dengan menandakan cinta dengan bijaksana. Sultan Takdir Ali Bahasa menyatakan bahwa pekerjaan berfilsafat itu ialah berpikir yang berfilsafat guna lebih memahami mengenai makna filsafat. Berikut ini definisi filsafat menurut para ahli. Yang pertama, Plato, salah seorang murid Socrates yang hidup antara 347 sampai 427 Masehi sebelum Masehi, mengartikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala yang ada serta pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Aristoteles meliputi kebenaran yang terkadang di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dia juga berpendapat bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan dasar segala benda. Cicero 43 sampai 106 sebelum Masehi. Menurutnya filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha mencapai hal tersebut. Dalam berikutnya yang berjudul History of Philosophy menyatakan bahwa filsafat mengandung pengertian penyelidikan, tidak hanya penyelidikan hal-hal yang khusus dengan dan tertentu saja. Jadi filsafat itu adalah ilmu yang mengandung pengertian penyelidikan, dapat menyelidiki metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang kedua, pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab masdar dari al-ilma ya ilmu, yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu secara istilah diartikan sebagai idraku syai' bihaqiki, mengetahui sesuatu secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadamkan dengan kata science, sedangkan pengetahuan dari knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata sains berasal dari bahasa Latin dari kata scio, share, yang berarti tahu. Umumnya diartikan ilmu, sering juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan sebuah istilah umum untuk menyebutkan segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai suatu kebetulan. Jadi ilmu mengacu pada ilmu seumumnya. Ilmu menunjukkan pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari pokok soal tertentu. Ilmu berarti cabang ilmu khusus. Jadi ada pengertian ilmu dan pengertian filsafat. Jadi pengertian filsafat ilmu dilihat dari segi katanya. Filsafat ilmu dapat dimaknai sebagai filsafat yang berkaitan dengan atau tentang ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat pengetahuan secara umum. Ini dikarenakan ilmu itu sendiri merupakan suatu bentuk pengetahuan dengan karakteristik khusus. Namun demikian, untuk memahami secara lebih khusus apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu, maka diperlukan pembahasan yang dapat menggambarkan dan memberi makna khusus tentang istilah-istilah tersebut. Yang kedua, objek filsafat ilmu. Filsafat ilmu dua objek, yaitu objek materi filsafat ilmu dan objek formal filsafat ilmu.
Yang pertama, objek material filsafat ilmu. Objek material filsafat ilmu yaitu objek yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh suatu ilmu atau objek yang dipelajari oleh ilmu. Objek itu sendiri adalah pengetahuan, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan dengan metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, atau bisa disebut thinkable, hal rasional yang berdasarkan pada indrawari, dalam artian selama panca indera bisa merasakan hal tersebut, maka informasi hakikat ada dalam objek material. Menurut Dandiri, bahwa objek material adalah sesuatu yang ada, baik yang ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan, maupun ada dalam kemungkinan segala sesuatu. Segala sesuatu itu ada dua, yaitu ada yang bersifat umum, yakni ilmu yang menyelidiki tentang hal yang ada pada umumnya. Yang kedua, ada yang bersifat khusus yang terbagi dua, yaitu secara mutlak dan secara mutlak yang terdiri dari manusia dan alam. Untuk objek formal dan pengertian selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wanita, NIM 430102000057. Di sini saya akan meneruskan materi dari Mas Imam Mustaqim, yaitu tentang objek formal filsafat ilmu. Objek formal filsafat ilmu yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Maksudnya, filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. Misal, seperti apa hakikat ilmu pengetahuan itu dan bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah. Masalah inilah yang dibicarakan dalam landasan pengetahuan, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Materi selanjutnya yaitu lingkup filsafat ilmu menurut para filsuf. Beberapa lingkupan filsafat ilmu yang dikemukakan oleh Deliyanki pada tahun 2000 antara lain: 1. Peter Engelsz. Menurut filsafat ini, filsafat ilmu memiliki 4 bidang konsentrasi yang utama, yaitu telaah mengenai beberapa konsep dan metode ilmiah, telaah dan pembenaran mengenai proses penalaran dalam ilmu berikut struktur perlambangannya, telaah mengenai saling keterkaitan di antara berbagai ilmu. 2. Mark Warshawski mengemukakan bahwa rentangan luas dari soal-soal interdisipliner dalam filsafat ilmu meliputi perenungan mengenai konsep dasar, struktur formal, dan metodologi ilmu. Selain itu, persoalan ontologi dan epistemologi juga menjadi ruang lingkup ilmu filsafat. 3. Masih ada lingkupan filsafat ilmu yang dikemukakan oleh Deliyanki, yaitu menurut Ernest Nagel, yaitu yang menyebutkan bahwa filsafat ilmu mencakup 3 bidang luas, yaitu pola logis yang ditunjukkan oleh penjelasan dalam ilmu, pembuktian keabsahan kesimpulan ilmiah. Sekian materi dari saya, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Della Ayu Hapsari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami mengenai tujuan dan manfaat belajar filsafat ilmu. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan semakin menajamnya spesialisasi ilmu, maka filsafat ilmu sangat diperlukan. Sebab dengan mempelajari filsafat ilmu, kita menyadari keterbatasan diri dan tidak terperangkap ke dalam sikap organsi intelektual. Hal yang lebih diperhatikan adalah sikap keterbukaan kita, sehingga mereka dapat saling menyapa dan mengarahkan seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk kepentingan bersama. Adapun tujuan dari belajar filsafat ilmu adalah yang pertama, memahami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu itu sendiri.
Dan yang kedua adalah memahami sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu secara historis. Jadi kita tidak menelan ilmu itu secara bulat, namun harus tahu latar belakang ilmu itu sendiri. Dan yang ketiga, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam memahami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Yang keempat adalah mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Dan yang kelima, mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Jadi filsafat sangat penting dan memiliki tujuan yang sangat penting juga, agar ilmu dan agama itu tidak ada pertentangan dan sehingga tidak menimbulkan berbagai perpecahan. Di samping tujuannya yang sangat banyak, ada juga manfaatnya, yaitu yang pertama, dengan mempelajari filsafat ilmu, orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Maksudnya adalah seorang ilmuwan harus memiliki sikap kritis terhadap bidang ilmunya, sehingga dapat menghindarkan diri dari sikap solipstik, yakni menganggap hanya pendapatnya yang paling benar. Yang kedua, ilmu merupakan usaha mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Sebab kecenderungan yang terjadi di kalangan para ilmuwan menerapkan suatu metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu pengetahuan ilmu itu sendiri. Dan yang terakhir, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis agar dapat dipergunakan secara umum. Jadi secara umum itu ilmu harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sehingga dapat diamalkan di setiap kehidupan dan tidak merugikan orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.